Baik, gimana untuk materi terakhir kemarin? Kita sudah selesai untuk belajar written expression. Terus kemarin kita juga sudah latihan ya, nomor 16 sampai dengan nomor 40. Yang full sudah mengerjakan Miss Alfiah ya, tapi ini belum masuk. Kalau secara umum gimana Bu kemarin latihan yang written expression itu yang bergaris bawah? Bu Siti, gambarannya gimana? Ya, gambarannya semoga bisa. Semoga bisa. Harus sebenarnya harus sering latihan tuh. Biar Iya, nggak lupa. Kemarin kan berkata lama bukannya tambah ingat malah kan biar kayak itu iya sih. sering-sering latihan. Itu kemarin sih untuk latihan pretest ya. Jadi besok juga ada latihan lagi kalau kita sudah selesai untuk yang materi listening. Itu untuk materi listening pun nanti ada latihannya. Jadi setelah selesai materi ya tinggal latihan-latihan soal terus. Latihan dikerjakan terus bahas seperti itu. Terus untuk latihannya juga berlevel nanti. Untuk yang level pertama kemarin kan pretest itu yang paling mudah. Selanjutnya nanti post test. Post test itu ya tingkatan dari pretest sampai complete test. Kalau untuk complete test sudah selesai, tinggal ya latihan soal-soal yang asli, yang mirip dengan tes TOEFL ITP. Baik, jadi untuk malam hari ini kita akan belajar materi yang selanjutnya karena materi grammar sudah selesai, jadi kita beralih ke materi yang listening. Jadi untuk soal listening itu nanti diuji pertama sendiri, tapi kan kita belajar yang materi grammar dulu, karena materi yang grammar memang skillnya paling banyak. Untuk di buku itu di awal-awal itu termasuk adalah soal latihan tes listening. Jadi ada soal 1 sampai 50 itu untuk latihan nanti tes full listening. Untuk strateginya ya itu setelah eh, latihan tes reading itu kan ke belakang lagi ada materi listening. Jadi itu adalah modulnya untuk belajar listening. Untuk yang akan kita pelajari di sini, kita akan belajar materi tes listening di tes TOEFL, tapi masih di bagian yang pertama yaitu part A. Karena bagian listening kan nanti ada 3, ada part A, part B, dan juga part C. Cuma kita akan belajar yang bagian part A terlebih dahulu. Pertama kita akan belajar mengenal dulu apa itu listening. Jadi nanti kita akan belajar strategi umumnya dan juga sedikit mengenal tes listening yang 4A, tapi nggak banyak sih, cuma 4 aja. Dan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yang pertama adalah mengenal format soal listening. Jadi bagaimana sih soal listening itu, strategi umum, skill yang biasanya diujikan, dan juga latihan untuk mengerjakan soal listening. Yang pertama, apa itu tes listening? Jadi tes listening itu dirancang untuk mengukur kemampuan kita dalam memahami percakapan. Jadi tesnya itu ya kita kan diperdengarkan sebuah percakapan. Ada percakapan yang pendek, ada juga percakapan panjang. Jadi kalau percakapan panjang itu ceramah. Sebenarnya sih percakapan panjangnya ada 2 ya. Di part B itu percakapan panjang antara 2 orang. Kalau untuk yang part C itu hanya 1 orang. Namanya talk atau lecture. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya ceramah. Terus untuk topik yang nanti diujikan dalam listening, karena tes TOEFL kan lebih ke akademis. Jadi topiknya ya seputar sekolah. Jadi perbincangan yang ada di perkuliahan. Kalau misalkan percakapannya dialog 2 orang ya mungkin membahas tentang PR. Kalau misalkan percakapannya agak panjang ya bisa membahas tentang sebuah tugas dari dosennya yang
di situ ada beberapa informasi yang perlu kita pahami. Kalau untuk yang part C itu karena ceramah berarti yang disampaikan itu lebih luas, biasanya sebuah materi di perkuliahan. Dan untuk materinya, topiknya ya sesuai dengan materi-materi yang ada di perkuliahan. Jadi untuk listening itu hanya digunakan untuk mengukur kemampuan kita memahami percakapan bahasa Inggris, baik pendek maupun panjang dan juga ceramah. Jadi ada 3 kategori tes listening di tes TOEFL. Untuk konten atau isi dari percakapannya itu berupa academic topik, topik akademik. Di sini topik akademik meliputi beberapa hal, ada arts. Nah, kalau arts itu kayak seni atau kerajinan dan lain sebagainya. Ada humanity kayak history, politik dan lain sebagainya. Life science ini, physical science, social science. Jadi ada berbagai macam topik di sini. Dan topiknya ya seputar topik-topik yang ada di perkuliahan. Yang berikutnya kalau dari sisi kampus life topik, jadi kehidupan di kampus, biasanya subtopiknya adalah kelas. Jadi kelas di sini biasanya orangnya lagi membicarakan tentang kelas schedule, jadwal kelas, ataupun bisa berupa kelas requirement. Kelas requirement ya persyaratan yang harus dipenuhi di dalam perkuliahan, atau mungkin tugas juga bisa. Kampus administration ya seperti registration, kayak misalkan mau daftar perkuliahan atau misalkan mau rent rumah, apa itu, rent kos-kosan, itu adalah kampus administration. Kampus activity biasanya sebuah kegiatan-kegiatan yang ada di kampus seperti klub, social event dan lain sebagainya. Jadi intinya topik yang akan disampaikan dalam tes listening ya seputar sesuatu yang ada di sekolah. Terus untuk general topik ya ada topik-topik tentang bisnis, environment, food dan lain sebagainya di sini. Jadi tidak ada topik yang topik-topik cerita ya. Kayak misalkan di SMK ada cerita-cerita tentang apa itu, cerita fiktif atau cerita rakyat, itu nggak ada kalau dalam tes TOEFL. Dan untuk tes TOEFL itu sendiri yang di bagian listening itu soalnya ada 50. Jadi 50 soal ini nanti terbagi menjadi 3. Ada part A, part A itu adalah percakapan pendek. Yang kedua ada part B, part B itu percakapan panjang. Yang ketiga adalah part C, part C itu ceramah. Dan kalau misalkan selesai itu waktunya 35 menit. Dari awal pertama instruksi petunjuk pengerjaan sampai selesai itu 35 menit kurang lebihnya. Untuk yang lain ini adalah tes grammar ya. Kalau yang grammar kan kemarin kita sudah pelajari yang written expression. Reading ya nanti setelah listening kita akan belajar reading. Terus soal tes listening seperti yang tadi kita bicarakan bahwasanya 50 soal itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tes listening part A. Jadi tes listening part A itu adalah tes listening percakapan pendek. Nanti kita akan mendengar 2 orang berbicara, laki-laki dan juga perempuan. Jadi cuma 2 orang saja. Dan soal listening part A ini, yang pendek ini, itu ada 30 soal. Jadi 30 soal hanya memperdengarkan percakapan pendek. Percakapan pendek ini ya seputar hal-hal yang tadi kita sudah diskusikan, bisa tentang kehidupan di kampus, jadwal kelas, hal-hal yang perlu diketahui dalam perkuliahan ataupun mungkin tugas-tugas yang ada di perkuliahan. Nah, di sini umumnya sih untuk yang listening part A lebih menanyakan sesuatu hal yang menjadi topik pembicaraan. Cuma topik pembicaraan itu kadang apa namanya, disampaikannya itu tidak secara langsung alias tersirat.
Jadi kita harus menyimpulkan. Jadi nggak terlihat ketika diperdengarkan. Kita harus menyimpulkan apa maksud dari orang tersebut. Jadi di sini kita perlu memperhatikan karena apa? Karena yang diucapkan, yang kita dengar belum tentu jawabannya itu. Biasanya malah yang jadi jawaban itu yang paling berbeda dari apa yang diperdengarkan. Maka kita perlu berhati-hati ketika mengerjakan soal listening di bagian pertama yaitu part A, itu tidak mesti yang diucapkan jawabannya juga ada di situ. Di pilihan ganda nggak mesti. Karena lebih banyak jawabannya itu adalah tersirat. Jadi tidak secara langsung dikemukakan. Kita harus menyimpulkan. Terus hal-hal yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita ketahui dalam listening bagian pertama yaitu part A. Pertama adalah mengetahui contoh percakapannya seperti apa. Yang berikutnya adalah mengetahui tipe pertanyaan yang sering diujikan, strategi pekerjaan, dan juga nanti latihan soalnya. Dan bagaimana contoh percakapannya? Jadi ini adalah contoh percakapan listening part A 1-30, nanti cuma seperti ini percakapannya. Jadi ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Kalau yang pertama laki-laki, ya kedua perempuan. Nanti misalkan nomor 2, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Dan setelah dua orang ini berbicara, nanti ada orang ketiga itu narator, tugasnya adalah membacakan pertanyaan. Dan pertanyaan ataupun percakapan ini nggak ada skripnya, jadi kita cuma mendengar saja, nggak ada tulisannya, itu nggak ada di layar komputer kalau kita misalkan mengambil tes TOEFL secara online. Jadi yang muncul di layar monitor itu cuma pilihan jawaban aja, A, B, C, D, kita tinggal ngeklik yang mana sesuai dengan pertanyaannya. Dan di sini kalau kita perhatikan ada dua orang berbicara, karena yang ditanyakan itu selalu orang kedua, jadi ini orang pertama, baris pertama itu orang pertama, baris kedua itu adalah orang kedua. Nanti naratornya ini pasti yang ditanyakan pasti orang kedua. Jadi kita harus fokus sama orang yang kedua ini. Bagaimana kalau orang pertama? Ya orang pertama memang kita perhatikan juga tuh Pak, yang paling penting di bagian keduanya. Jadi di bagian kedua ini yang menjadi kata kunci untuk menjawab pertanyaan. Nah, tadi untuk pertanyaan-pertanyaan apa saja? Jadi pertanyaannya kan tadi bisa berupa sesuatu hal yang tersirat, tidak secara langsung. Maka dari itu kita bisa melihat di sini yang orang pertama mengatakan, "Would you like to go to the movie with the Louis and me on Friday?" Would you like to itu artinya maukah kamu? Ya, maukah kamu pergi ke movie? Movie ya itu kayak bioskop dengan Lois dan saya pada hari Jumat. Nah, ini adalah mengajak. Berarti di sini di orang kedua, orangnya kemungkinan bisa menerima, bisa juga menolak. Maka kita juga perlu memperhatikan intonasi bicaranya. Dan jangan lupa sebuah kalimat itu kadang satu, kadang dua, maka kita perlu mendengarkan sampai selesai. Dan yang paling terakhir itu yang jadi kuncinya. Gitu. Ini yang pertama, I wish I could. Saya sih berharap bisa, but. Nah, di sini ada kata but menandakan kemungkinan orang ini nggak bisa. Nah, walaupun kita nggak tahu secara utuh maknanya, tapi kita bisa mengambil satu kata kunci dari intonasinya, dari ekspresinya dia. Di mana tadi kita sudah tahu kalau ya orang pertama itu ngajak. Jadi walaupun orang pertama ini kita nggak mendengar secara lengkap, ada satu bagian yang perlu kita ketahui. Apakah dia lagi mengajak, ataukah dia memberikan saran, maka kita bisa menerka-nerka kira-kira jawabannya kira-kira ini mau diterima atau enggak gitu. Tergantung dari bagaimana expression dari orang kedua tersebut. Dan di sini ada kata but, terus selanjutnya adalah I'm having dinner at my brother. Jadi kalau kita simpulkan, orang kedua ini woman itu tidak bisa ikut dengan temannya untuk pergi ke bioskop. Karena apa? Karena dia akan makan malam di rumah saudaranya.
Dan untuk pertanyaannya itu adalah what will the man do on Friday? Apa yang akan perempuan tersebut lakukan atau kerjakan pada hari Friday? Yang jelas karena menolak, maka pilih pilihan ganda yang tidak ikut dengan laki-laki ini. Yang A, go to the movie with the man. Ini sudah jelas enggak sinkron dari statementnya woman ini. Yang B, take her brother to the movie. Take her brother artinya mengantarkan saudaranya ke pesta. Mengantarkan ke saudaranya ke bioskop. Nah, di sini ada tricky ya, sedikit tricky. Di sini ada kata my brother, di sini juga ada the movie. Jadi kalau kita cuma dengar movie-nya aja atau brother-nya aja, kemungkinan kita salah menebak jawabannya yang ini, yang B. Padahal dari konteks orang kedua ini dia yang yang ditanyakan kan undangan ya, undangan ke perempuan ini, bukan menyangkut hal saudaranya. Jadi yang jadi poin di sini adalah perempuannya. Jadi yang B ini nggak tepat. Yang C, eat at her brother's home, makan di rumah saudaranya. Jadi yang tepat yang C. Kalau yang D, cook dinner with Louis, masak makan malam dengan Louis. Louisnya ini kan ngajak mau pergi ke movie ya, masa malah jadi ikut masak makan malam. Jadi ada beberapa pilihan ganda yang di percakapan ditulis kembali di sini. Tapi dia itu jangan terkecoh. Kenapa? Karena jawabannya itu tidak secara langsung disebut di orang kedua. Biasanya sebuah jawaban yang tersirat. Jadi kita harus menyimpulkan. Maka hati-hati. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini untuk orang pertama itu ungkapannya apa, mengajak atau memberikan saran. Seringnya sih biasanya mengajak. Terus yang kedua, fokus pada intonasinya, expression dari wanita tersebut atau orang kedua tersebut, apakah menerima ataupun menolak. Dan yang menjadi topik apa tadi di orang pertama, maka harus cocok dengan orang kedua ini di pilihan ganda. Terus ada contoh lagi, man need a hand with this box. Need a hand itu maksudnya butuh bantuan, perlu bantuan dengan box tersebut. That's okay, I can manage, they are empty. That's okay, ini dari kata-kata that's okay. Berarti orang kedua ini nggak perlu bantuan dari laki-laki ini. I can manage, they are empty. Nggak masalah nih, untuk boxnya kosong kok. Gitu. What does the woman mean? Nah, jadi yang ditanyakan selalu orang kedua terus. Berarti jawaban di sini ya, orang kedua ini nggak memerlukan bantuan orang pertama. Nah, what does the woman mean? Karena yang ditanyakan woman, maka yang A ini, the man ini kan bilangnya the man. Padahal yang ditanyakan woman, kok jawabannya the man? Berarti kita harus eliminasi. Siapa yang ditanyakan, ya harus itu jawabannya. Kalau woman ya di sini harusnya the woman. Kalau the man kan nggak ditanyakan tadi. Yang A itu the man should have offered his assistant earlier. The man seharusnya memberikan tawaran kepadanya lebih awal. Jadi ini enggak berkaitan ya dengan apa yang dibicarakan. She doesn't need the man help. She didn't realize the box were empty. She wants the man to move the box. Jadi kalau untuk yang B ini dia perempuan tidak memerlukan bantuan laki-laki itu. Berarti jawabannya yang B. Kenapa? Karena dari statement perempuannya itu that's okay. Butuh bantuan enggak? Oh, that's okay, enggak perlu. Gitu. Kalau yang C, she didn't realize the box were empty. Dia perempuan tidak menyadari bahwasanya box tersebut adalah kosong. Padahal dia sudah tahu kalau boxnya itu kosong. Oleh karena itu dia nggak butuh bantuan. Kalau yang D, she wants the man to move the box. Dia ingin laki-laki itu memindahkan boxnya. Berarti kalau jawabannya D perlu bantuan. Padahal dari statementnya that's okay. Berarti tidak match. Maka yang D juga tidak bisa dijawab. Jadi jawabannya adalah she doesn't need the man help.
Nah, kalau kita perhatikan di orang kedua ini kan nggak ada kata help-nya. Itu. Berarti kan memang jawabannya itu tersirat. Maka harus hati-hati ya, tidak berarti yang ada di percakapan itu selalu jadi jawaban, itu nggak mesti. Tapi kalau kita kan biasanya yang apa yang didengar jawabannya ya seperti itu, padahal nggak seperti itu. Ini adalah contoh untuk listening yang bagian pertama, yaitu percakapan pendek nomor 1 sampai nomor 30. Berarti nomor 1 sampai ke 30 ini karena agak-agak apa? Karena pendek ya, katakanlah mudah. Jadi untuk bisa mendapatkan skor bagus, maka di soal listening minimalnya betul 25. Kalau untuk soal listening yang 4A bagaimana? Targetnya kan 30 soal. Kalau bisa betul separohnya, betul 15. Nah, sisanya yang 25 nomor, yang berapa? 20 nomor lagi ya, betul 10. Syukur-syukur untuk yang listening pendek itu 1 sampai 30 bisa di atas 15. Maka dari itu untuk listening yang 4A harus dimaksimalkan dengan baik. Nah, itu adalah contoh percakapan di listening pendek atau 4A 1 sampai 30. Terus mungkin ada pertanyaan, silahkan tanya aja. Bu Siti mungkin ada pertanyaan, Bu. Yang Tadi lain yang mungkin, itu yang mana, Bu? ekspresi idiomatik apa itu? Maksudnya apa ya, Mas? Yang mana? Saya Ini baru kan. yang di bagian ini. Terus tadi slide-nya udah. Idiomatik itu maksudnya ini Bu, apa kayak peribahasa lah. Maksudnya kata-kata yang disampaikan itu kalau diartikan itu enggak sama seperti yang diucapkan. Maksudnya kayak peribahasa itu Bu. eh, Iya, Jadi jadi artinya sama, pengucapannya berbeda gitu ya. iya, kalau idiomatic expression kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak peribahasa Bu. Kalau peribahasa kan kata penyusunnya itu tidak sama dengan artinya. Bahwasanya misalkan kita dalam bahasanya kan ada kayak bagaikan air di atas daun talas, itu kan bukan berarti maksudnya ada airnya, ada talasnya, kan nggak seperti itu. Maksudnya kan orang yang nggak punya pendirian. Nah, itu maksudnya dari idiomatik seperti itu. Sebuah idiom itu sebuah peribahasa, ungkapan yang memang kata penyusunnya itu tidak sama artinya dengan makna aslinya kalau misalkan diartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa diartikan secara makna literalnya, Bu. Itu namanya Kayak dalam idiomatik. gitu ya. Iya, itu iya memang kalau yang seperti itu ada kayak pembelajarannya sih. Cuma kan kalau misalkan kita nggak tahu, yang penting cari pilihan ganda yang paling berbeda dengan kata-kata penyusun idiomatik itu tadi, Bu. Kan maknanya nggak boleh sama yang ada itunya tadi. Nggak boleh ada kata daunnya, talasnya, karena maknanya kan sangat berbeda. Misalkan kita nggak tahu sama sekali makna dari peribahasa tersebut. Jadi untuk topiknya ya, kalau untuk listening yang 4A itu memang masih sederhana sih. Jadi kayak ya itu tadi kayak suasana peristiwa, keadaannya dia bagaimana, mungkin lagi lelah ataupun biasanya menawarkan saran, menawarkan bantuan, atau misalkan mengundang orang untuk ikut. Paling seperti itu. Di topik-topik untuk listening 4A masih sederhana gitu, seputar kehidupan sehari-hari tapi disesuaikan di lingkungan sekolah itu. Apalagi Bu? Nah, ini Gitu. Iya. iya, jadi Kita tipe ingatkan. pertanyaan yang 4A
Pertanyaan setelah percakapan ini mungkin meminta Anda untuk mengidentifikasi topik utamanya. Jadi apa sih yang dibicarakan itu? Atau bisa juga sebuah apa itu? Informasi penting yang ada di percakapan itu tadi. Anda mungkin juga diminta untuk membuat kesimpulan, bisa, atau prediksi berdasarkan apa yang dikatakan pembicara. Jadi di sini untuk listening part A, hal-hal yang biasanya ditanyakan biasanya topik pembicaraan itunya. Lagi bicarain apa. Bisa juga informasi rinci. Selain itu juga kesimpulan, menyimpulkan ini maksudnya apa sih? Ataupun prediksi. Prediksi itu ya prediksi kira-kira orang itu kedepannya mau ngapain. Itu namanya prediksi. Kayak yang contoh pertama tadi, ini kan sebuah prediksi kira-kira orang itu nanti malam mau ngapain. Nah, ini adalah sebuah prediksi. Kalau ini penyimpulan, kata that's okay itu kesimpulannya dia butuh bantuan apa tidak. Gitu. Nah, pertanyaan lain menanyakan arti dari ekspresi idiomatik. Pertanyaan lain biasanya menanyakan arti dari sebuah peribahasa, Bu. Arti sebuah peribahasa ya kata-katanya tidak sama dengan yang diucapkan itu. Ketika diartikan nggak sama. Kalau that's okay kan artinya tetap oke, okay, nggak apa-apa, I can manage ya, saya bisa mengatasinya. Ini kan artinya sama. Tapi kalau idiomatik itu nggak sama. Nah, terus berikutnya apa yang perlu kita ketahui? Kan tadi sudah mengetahui contoh percakapannya seperti ini. Yang berikutnya ya tipe pertanyaan. Jadi tipe pertanyaan yang pertama biasanya pertanyaannya berupa quiz question. Jadi quiz question itu adalah inti dari topik yang sedang dibicarakan oleh kedua orang tersebut. Dan topiknya itu ya bisa seringnya sih tersirat itu, nggak jelas yang disampaikan langsung di dalam pembicaraan itu. Kita harus menyimpulkan apa yang sedang dibicarakan. Kayak contoh yang barusan tadi, what does the woman mean? Maksudnya apa? Itu adalah meminta topik yang sedang dibicarakan. Jadi biasanya nggak tersurat tapi tersirat. Nah, untuk this question ini pertanyaannya itu what does the man atau woman mean? Jadi man atau woman ini tergantung dari orang keduanya. Kalau orang keduanya woman ya jadi what does the woman mean? Kalau orang keduanya laki-laki, what does the man mean? Apa maksud orang kedua tersebut bicara? Bisa juga what does the woman say about X? X ini ya nama orang yang dibicarakan. Misalkan kamu tahu nggak si John kan sudah berangkat ke Amerika, tapi saya masih lihat mobilnya kok. Nah, misalkan ada what does the woman say about John? Nah, itu apa maksud wanita itu mengatakan apa maksud kepada John itu tadi. Nah, orang kedua itu tadi woman kan bilang, oh saya masih lihat mobilnya. Berarti kemungkinan si John itu belum berangkat ke Amerika. Jadi dia menyangkal pendapat orang pertama itu. Jadi bisa langsung meminta apa yang dibicarakan oleh orang kedua, bisa juga orang ketiga yang tadi pertama sudah dibicarakan. Jadi kalau orang ketiga itu biasanya di orang pertama sudah disebutkan dulu. Tapi umumnya sih pertanyaannya ya what does the man atau woman mean? Ini. Terus yang selanjutnya adalah inference question. Jadi inference question ya menguji informasi yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Sebenarnya ini sama saja seperti yang pertama ini. Sama-sama jawabannya itu tidak secara langsung dibicarakan di dalam percakapan itu. Jadi harus apa namanya? Menyimpulkan, harus menghubungkan dengan apa yang sebelumnya dikatakan oleh orang pertama. Jadi biasanya orang pertama dan orang kedua ada relasinya itu. Jadi kita harus harus teliti ya untuk mendengarkan percakapan tersebut. Dan jangan lupa dalam mendengarkan di orang kedua itu harus selesai. Kadang dua kalimat. Kalau untuk latihan yang basic itu biasanya cuma satu kalimat.
Tapi kalau tes aslinya itu seringnya 2 kalimat di orang kedua. Terus pertanyaannya apa saja yang di tipe pertanyaan kedua ini, inference question? Ya sama, what does the woman imply? Imply itu ya artinya maksud. Apa yang disiratkan oleh wanita itu atau laki-laki itu. What does the man woman imply about X? X ini ya orang yang dibicarakan. Biasanya kan membicarakan ada orang ketiga yang dibicarakan. What can be inferred about the woman or man? Jadi semua jawabannya ini apa? Pertanyaan sama ya. Maksudnya apa? What does the man woman imply that X should do? Jadi selain itu bisa kadang yang dibicarakan orang ketiga, tapi orang ketiga ini jawabannya itu pertanyaannya menanyakan tentang apa yang kemungkinan dilakukan oleh orang ketiga itu. What does the man woman imply that X should do? What can be inferred from the conversation? Itu juga sama, apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan. What can be inferred about the speaker? Sama saja. Jadi di sini yang perlu kita pahami, kadang ada yang meminta kesimpulan untuk orang ketiga, ada juga yang untuk langsung di orang keduanya. Jadi kalau untuk yang orang ketiga ya ada orang ketiga yang diberitahukan itu. Kalau nggak ada ya cuma dua orang itu tadi, laki-laki dan perempuan. Terus selanjutnya advice or suggestion question. Jadi yang ketiga itu biasanya sebuah pertanyaan advice atau suggestion ya, saran. Kadang orang kedua itu juga memberikan saran. Biasanya di sini karena orang pertama itu punya masalah. Biasanya ada masalah misalkan PR yang belum dikerjakan, atau mungkin dia terlalu banyak aktivitas sehingga jadwalnya dia itu sulit untuk mengikuti pembelajaran. Nah, biasanya orang kedua itu ngasih saran. Nah, kita diminta untuk menyimpulkan itu sarannya apa. Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan untuk pertanyaannya di sini bisa berupa what does the woman or man suggest the man or woman do. Jadi kalau orang keduanya adalah woman, ya itu ngasih sarannya ke laki-laki. What does the woman suggest the man do? Apa sih saran wanita itu untuk laki-lakinya itu yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan laki-laki itu? Nah, gitu. Misalkan orang pertama itu laki-laki bilang, I have so many problem with the math. Dan saya sangat memiliki banyak permasalahan di matematika. I always get the low